Hikayat Putri Hijau. Alkisah di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja bersama ketiga anaknya, yaitu Mambang Yazid, Putri Hijau, dan Mambang Hayali. Sebelum raja mangkat, beliau berpesan kepada putra-putrinya agar saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Mambang Yazid menggantikan ayahnya sebagai seorang raja, sebagai anak sulung dan pengganti kedua orang tuanya yang telah tiada. Mambang Yazid tidak melupakan tanggung jawabnya untuk tetap memperhatikan kedua adiknya. Mereka bertiga dicintai oleh rakyatnya. Dua adik Mambang Yazid tumbuh dan menjelma menjadi pribadi yang matang dan bijaksana. Putri Hijau sangat cantik. Ia mendapatkan namanya karena dari dalam tubuhnya memancarkan cahaya berwarna hijau. Dia senang sekali berjalan-jalan di taman kerajaan di bawah sinar bulan purnama. Cahaya itu berpendar di langit hingga bisa terlihat sampai ke kerajaan di Aceh. Raja Aceh merasa heran dengan cahaya hijau yang itu, kemudian menugaskan prajuritnya untuk mencari tahu dari mana asal cahaya itu. "Cari asal-usul cahaya hijau itu," perintah sang raja kepada prajuritnya. Saat dalam perjalanan mencari, ia bertemu seorang wanita. "Wahai wanita asing, apakah engkau tahu asal dari cahaya hijau yang selalu terlihat saat malam tiba?" tanya prajurit. "Cahaya tersebut berasal dari Putri Hijau Kerajaan Tanah Delhi," ucap wanita itu. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya ia dapat memecahkan misteri warna hijau itu. Prajurit dengan segera memberitahu Raja Aceh, "Tuan, cahaya hijau tersebut berasal dari Putri Hijau Kerajaan Tanah Delhi," ucap prajurit. Siang dan malam, Raja Aceh memikirkan Putri Hijau. Dia ingin sekali bertemu dan mempersuntingnya. Ia memerintahkan menteri untuk pergi ke kerajaan Delhi. "Wahai menteriku, pinanglah Putri Hijau dari kerajaan Delhi untukku," perintah Raja Aceh. "Baik tuanku," balas sang menteri. Menteri pun pergi ke kerajaan Tanah Delhi untuk melakukan tugasnya. Ia menemui Mambang Yazid dan menyampaikan maksud kedatangannya. "Kedatangan saya ke sini untuk meminang Putri Hijau untuk Raja Aceh," ucap menteri. "Saya tidak berkenan untuk memutuskan hal itu. Silahkan bertanya dengan Putri Hijau," balas Mambang Yazid. Putri Hijau berkata bahwa ia belum ingin bersuami. Mambang Yazid sebagai raja yang bijaksana, dia menghargai keputusan adiknya. Keputusan ini disampaikan dengan hati-hati oleh Mambang Yazid kepada utusan Raja Aceh. Menteri pun kembali ke kerajaan Aceh. "Maaf tuanku, pinangan tersebut ditolak oleh Putri Hijau," sampai menteri itu kepada raja. Penolakan pinangan ini membuat Raja Aceh murka. "Apa beraninya dia? Segera siapkan armada laut, kita serang kerajaan Tanah Delhi," ucap Raja Aceh. "Baik tuanku," ucap menteri itu. Raja Aceh dan pasukannya pun pergi untuk menyerang kerajaan Tanah Delhi. Saat tiba di kerajaan Tanah Delhi, Raja Aceh mengancam kerajaan Tanah Delhi. "Serahkan Putri Hijau kepadaku atau kuhancurkan tempat ini," ucap Raja Aceh. Perang pun pecah dan berlangsung berhari-hari. Mambang Hayali mengubah dirinya menjadi meriam menembaki prajurit kerajaan Aceh. Tetapi meriam ini akhirnya patah menjadi dua bagian. Satu terpental ke Aceh, satu lagi di Tanah Delhi. Raja Aceh berhasil mengalihkan konsentrasi prajurit kerajaan Tanah Delhi dengan memerintahkan prajuritnya untuk mengisi meriam dengan emas. Kerajaan Tanah Delhi berhasil ditaklukkan. Akhirnya Putri Hijau diboyong Raja Aceh dengan berlayar kembali ke istananya. Namun sebelum tiba di Aceh terjadi badai dan angin kencang di lautan. Kapal Raja Aceh diserang oleh seekor naga. Raja Aceh dan para prajuritnya tidak dapat menahan serangan itu dan hancur berantakan. Putri Hijau diselamatkan oleh naga itu. Dibawa ke istana di dasar lautan. Naga ini adalah jelmaan kakak kandungnya, Mambang Yazid.